Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin Asolsti yang menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngendus sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, jadi buat teman-teman semua Sobat Nganu yang belum dengerin episode kemarin di hari Senin atau yang di Kamis Gerimis, boleh silakan dengarkan dulu. Dan hari ini gue bersama teman lama ya. Kita udah 10 tahun kenal gak sih, Besti? Lucu banget, waktu itu kita kenal gara-gara Clubhouse lah ya. Iya. Jadi ya waktu itu di... Tapi udah temenan dulu kita di IG. Oh iya. Iya gak sih? Iya. Terus follow-followan dulu. Follow-followan, goda-godain. Ya gue. Ya laki lah. Gimana sih? Ya udahlah ya. Ya jadi langsung aja kita shoutout, ini dia Galih Maharani. Aduh, berapa juta tuh temennya? Udah. Ya, apa kabar Ami? Baik. Baik, aduh suaranya tuh yang waktu itu ngisi-ngisi jadi pelakor gitu ya. Kenapa aku dipilih jadi pelakor nih? Iya, jadi waktu itu kita udah project bareng ya. Walaupun sebenarnya kita udah pengen banget main bareng sih. Maksud gua keluar ketemu bersama-sama ya. rame-rame gitu. Cuman belum ada kesampaian. Jadi waktu itu juga sempat ada proyekan juga dari salah satu akun Instagram untuk jadi VO. Nah, waktu itu gua lagi bingung nih karena ada 3 orang gitu. Gua sebagai Rio, terus satu lagi sebagai pacar gue, satu jadi kayak selingkuhan gue gitu. Terus gue mikir satu cewek tuh waktu itu kalau nggak salah Garina Gunawan. Garina. Terus gue mikir siapa ya yang cewek suaranya tuh kayak lembut-lembut kayak penggoda gitu lah ya. Iya. Nah udahlah kepikiran si Ami ini. Aduh. Gimana kemarin waktu ikut konten kayak gitu? Rame sih, kayak adik-adik temen juga bilang, aduh Gal, suara kakak lu bikin gue gitu. Padahal emang kayak gitu suaranya. Iya, jadi pas lagi kita reading bentar kok anjing gue cocok banget jadi istri. Istri simpenan. Tapi enggak kan? Aduh, jangan dong. Ya amit-amit. Amit-amit ya. Jangan dong. Yang lempeng-lempeng aja. Jadi sekarang sibukan apa nih selain make up? Aku tuh ada studio, terus iya. bikin konser sedikit lah. Konser? Iya, terus juga punya F&B gitu. F&B namanya apa? Bulaf Cafe. Bulaf Cafe. Di daerah mana tuh? Di Cilandak. Cilandak Tengah. Bisnisnya banyak ya? Kemana-mana nih. Harus gitu. Iya, soalnya single fighter. Benar kan? Bener. Ya harus berjuang. Gak boleh bergantung. Bener. Soalnya bergantung tuh tidak enak ya? Oh tidak enak. Apalagi digantungin nih. Untung belum pernah. Belum pernah digantungin. Jangan sampai. Tapi so far selama dulu sebelum menjalin sebuah kisah pacaran atau apa gak pernah digantungin sama cowok? Alhamdulillah enggak. Iya sih, gak ada yang menyanyiin ya. Duh, jangan, takut kualat ya Allah. Jangan ya Allah. Tapi ya namanya cowok ya. Gimana so far, kita kan udah lama gak ketemu ya. Terus sibuk udah ya bisnis beberapa, sering make up juga, sering jalan-jalan. Kapan-kapan kita harus jalan-jalan bareng gak sih? Kan mau jalan gak jadi tuh. Ke Bali, ke Bajo. Iya, waktu itu gue jadi ke Bali. Rame-rame sama anak-anaknya? Enggak, gue berangkat sendiri, cuman di sana rame-rame sih, ada beberapa temen gue. Lu gak jadi ikut tuh, parah banget. Bentrok. Iya, padahal kita waktu itu lagi rame banget, kita mau rencana ke Bali ya kan. Iya. Udahlah habis ini lah, Bali lah. Next month. Nggak, tapi emang tadi kita ada rencana mau jalan-jalan kan? Dia belum tahu ya. Tahun lalu kita mau ke Bali waktu itu rame-rame. Tuh, waktu itu kita mau private foto. Enggak. Private Apa sih? party. Bersama teman-teman dan kawan-kawan. Iya. Gimana sekarang kayaknya lagi happy banget nih. Valentine kemarin sama siapa? Aduh, alhamdulillah. Ini janjian Valentine harusnya take, cuman tiba-tiba dinner di akuarium gede gitu, ya kan? Cowoknya tapi ditutupin.
Siapa itu siapa? Alhamdulillah, jadi 4 tahun single ini dia yang berhasil merebut hatiku. Oh. Ada peri. Iya. Gimana kok selama 4 tahun single tuh gimana kehidupannya? Lika-likunya tuh seperti apa emang? Pertama masih healing, trauma, terus mencoba belajar mencintai lagi, terus 4 tahun itu alhamdulillah menyelesaikan banyak unfinished business. Berarti Yang kemarin masih belok dilurusin gitu. apanya? Enggak kan pasti kan suka ada selek dulu atau apa atau ada miskomunikasi kan Benar. personal gitu. Jadi waktu single tuh orang-orang itu muncul kembali gitu. Cuman nggak ada fair ya. Kita cuman meluruskan. Jadi alhamdulillah sekarang udah melangkah bersama yang baru, udah plong, udah nggak ada udah nggak ada bagasi lagi. Iya sih. Tapi emang wajar ya, sebuah traumatik orang tuh pasti ada aja lah ya. Jadi kalau boleh tahu waktu itu pisah gara-gara apa sih? Laki apa sih? Laki apa Laki sih? apa sih yang nggak bisa ditahan sih? Apa ya? Apa Mimin apa Min? Hah? Bisa nahan? Oh, bisa. Coba tanya pacar. Sayang, coba sayang. Bisa kan? Dia Iya, kadang-kadang. ya. Main aman nih. Jadi waktu itu emang ya lagi ya laki apa ya? Perempuan kali ya. Ya Bener ada, kan? ya betul. Ya. Terus gimana pas lepas dari dia kehidupannya hancur pasti kan? Hancur, cuman waktu tahu diselingkuhin juga nggak ngamuk-ngamuk. Jadi aku cuman cerita nih jadinya, ya Allah, ya udah nggak apa-apa deh. Ini pelajaran juga buat cewek-cewek ya. Jadi kalau kalian itu harus fight for love, tapi kalian nggak boleh begging for love, menurut aku gitu. Jadi di saat aku merasa dia sudah sama itu, aku cuman datengin itu ibunya. Aku Ibunya bilang si cowok si atau? ceweknya, tolong bilangin saya udah ikhlasin suami saya kalau mau sama dia gitu. Terus aku juga ke suamiku cuman bilang, maaf aku nggak mau buka pintu nerakaku karena aku udah nggak bisa ngurusin kamu, takut dosa kan nggak ikhlas kan dosa kalau ngurusin suami nggak ikhlas. Iya sih. Jadi nggak pakai drama, udah goodbye. Aku mau minta pisah. Tapi sedih pasti dong. Sedih pasti. Sama terakhir deh ngirim foto lagi pakai bikini aja ke dia. Semoga kamu ingat apa yang kamu punya di rumah. Aku pamit. Ya. Anjing Nggak ya. mau rebutan gue. Pisahnya ya gak ada drama tapi bikin langsung epic comeback gitu loh. Iya ya. Ya pokoknya udah nggak deh. Kok bisa cowok gitu ya menyia-nyiakan lo gitu. Namanya manusia. Suka hilaf. Suka hilaf. Ya kan? Iya sih. Tapi pasti dong ketika udah sedih gitu, ketika lo bangkit lagi pasti banyak banget dong teman-teman yang nyemangatin. Oh itu supporter. Jangan kan teman-teman mantan pun pasti banyak lagi. Oh muncul semua. Iya, muncul semua. Iya tapi ya muncul semua. Cuman mereka kan ada yang ngasih support. Muncul tuh bukan karena pengen ngajak balikan ya, tapi ya itu yang gue bilang. Bisa kali gitu. Enggak ada. Ya Allah, mantanku baik-baik. Enggak. Jadi kayak ya siapa tahu aja nanya kabar. Enggak, ya paling mereka kasih support. Terus oh ya waktu dulu tuh kita tuh gini ya, gini. Terus jadi lurus. Jadi semuanya udah baikan semua nih. Jadi semuanya udah ikhlas. Jadi kayak Semua udah hati itu ikhlas. jadi lebih legowo ya untuk Iya, membuka orang ikut baru lagi. doain gitu. Doain semoga lu bahagia sama gue. Terakhir ada yang bilang gini kayak Apa? kamu IG-nya itu jangan baju seksi. Karena nanti kamu nggak bisa tahu mana cowok tuh yang tulus sama kamu, mau sama kamu bener atau cuman karena ngelihat kamu seksi. Dia bilang you don't have to prove anyone that you sexy katanya. Tuh. Itu aku suka yang kayak support kayak gitu-gitu. Iya benar bagus. Nah itu butuhnya mereka gitu. Jadi teman. Jadi ya baik juga ya. Baik. Sering ngasih insight yang baik. Ngasihin saya jadi teman. Teman apa? Asli teman biasa. Oh iya. Kayak kita aja bestie. Ya bestie really, bestie nggak ada apa-apa. Iya, tapi kalau ngomong selingkuhan ya, biasanya selingkuhan tuh ya jauh di bawah rata-rata kita. Bener gak sih? Lingkungannya siapa? My ex. Doi dulu. Iya bukannya sok cantik tapi gimana ya? Aduh maaf ya Allah. Iya. Ya, Mungkin semua. menurut dia cantik kan orang kan relatif kecantikan itu. Benar sih. Cantik relatif. Menurut gue cantik belum tentu menurut dia cantik, ya kan? Jadi ya mungkin fetishnya seperti itu. Mungkin fetisnya dia bener. Iya. Bener. Kalau Mimin apa fetisnya? Kamu. Bercanda.
Gak apa-apa. Tapi diinjak kakinya. Tiba-tiba gue ntar turun nggak? Tapi fetish tuh bisa dari fisik, bisa dari sifat gitu nggak sih, Min? Iya sih bener banget. Fetish itu ya kayak keinginan aja nggak sih? Kalau aku tuh kalau dicemburuin tuh fetish. Oh, Kalau cancer ya? Iya. Jadi Kalau kayak diprotek kayak gitu. Susah sih ngegodok cancer tuh susah. Iya. Awal-awal, tapi kalau udah dapet, wah, nurut, pala dikasih tuh. Apanya? Kepala. Oh jadi kayak berarti kayak mau dipenggal tuh nggak apa-apa gitu ya? Oh, Saking nggak apa-apa. sayangnya oh, gitu ya. ya. Kita bener-bener fight for love gitu. Tapi cancer itu lebih kebaperan gak sih? Kita gampang baper tapi nggak mau milih gitu loh. Ya maksudnya, dia baik ya, tapi gue belum tentu mau sama lo gitu. Apakah itu salah satu jual mahal kah atau gimana? Beda karakter ya. Kalau gue tuh Cancer yang pemilih sama gampang ilfeel. Contoh ya apa yang gampang bisa bikin Ami jadi ilfeel? Kalau dia ngomongnya gede gitu, cowok show off, terus sok ganteng, wah ada ilfeel banget itu. Gue sok ganteng gak sih? Enggak. Ya, cuma emang mulutnya manis aja sih. Kayak cowok sama cowok mulutnya manis. Aku gak manis kan mulutnya? Enak ya? Kok nanyanya gitu ya? Berbahaya. Jadi ya emang ya semua orang punya ya masing-masing lah ya. Lo dengan yang gampang ilfeel dengan ya emang sih kadang gue pun cowok kalau misalkan gue punya temen cowok yang kayaknya omongnya tuh mulutnya gede banget gitu ya. Show off gitu dia punya iya, kayak, pencapaiannya apa gitu. Paling gue ngerasa kayak oh iya deh. Ya udah deh. Iya kan? Iya aja deh. Iya jadi kayak ya udahlah. Ya emang sih gue yakin setiap orang tuh ya mungkin dia dengan kayak gitu mungkin pada dulunya dia seperti apa mungkin. Jadi dia lagi mencari pengakuan gitu ya, ya. Atau validasi dari orang-orang Iya, ya kan. Mungkin dulu dianya hanya sebatas apa, terus dia tiba-tiba bisa jadi sebatas apa. Mungkin ya juga. Cuman ada juga orang-orang yang biasa aja, yang low-key aja gitu. Ya emang kadang ya baik-baik aja lah ya berteman ya. Cuman kalau bisa yang kayak gitu sih jangan ya. Iya lah, apalagi yang sok ganteng gitu kayak aduh langsung turn off. Ya nggak sih kayak males ya, jadi ilfeel kan? ya kan kalau kita ketemu laki sok ganteng kita jadi sok cantik kan? Ada benernya juga gitu sih. kan jadi kayak Iya sih, jadi kayak biasa ya, aja lah. Biasa aja lah, Loki. Oke. Jadi kalau misalkan emang cocok, jodoh, ya pasti bertemu, ya kan? Tapi gue pengen tahu deh, apa? lu sama yang sekarang tuh bisa pacaran dengan 4 tahun tadi, pasti kan ada punya proses lu dari proses healing, sakit hati, terus lu udah mulai kayak udah bangkit, semua udah berjalan dengan baik, terus hati kayak gue masih pengen single dulu deh, masih nikmatin apa yang gue punya dulu mungkin ya kan, sama anak-anak gue atau sama teman-teman sahabat gue. Apa yang memutuskan lu bisa bareng sama yang sekarang? Oke. Jadi dari kemarin tuh kalau ada yang ngejodohin, kalau ada yang ngajak kenalan tuh kayak tipis-tipis lah responnya gitu. Nggak ada niat buat jadian dulu. Cuman sebelum ketemu laki-laki ini tuh emang udah niatin, pokoknya tahun ini pengen punya pacar. Nah waktu itu dia minta kenalan ke temenku lah. Minta dikenalin. Gue kenal gak? Enggak lah. Siapa sih? Ya, ada. terus ya ada. Minta dikenalin, terus waktu ketemu langsung love at first sight gitu sih sebenarnya. Jadi dari looknya dia, dari cara dia ngomong, terus semakin hari kok tipe banget gitu. Dan dia juga gini yang aku suka ya, dia itu meyakinkan bahwa jangan takut jatuh cinta. Nah ini penting nih. Jangan takut jatuh cinta lagi gitu. Iya. Kalau nggak dicoba. Iya. Tapi Jadi apa? Menurut dia kayak berbaik sangka aja dulu sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang kan takut, nanti takut ini, dia bilang. iya. Takut boleh tapi jangan berlebihan ya. Kalau semakin takut berlebihan pasti takutnya bakal kejadian. Iya, karena dari awal udah bilang kelemahanku tuh cuman cinta. Jadi kalau udah cinta bodoh banget. Gitu. Makanya dia bilang jangan berburuk sangka sama Allah gitu. Jadi intinya kadang ya kita secara tidak sadar juga sebenarnya jodoh kita juga udah pernah ketemu atau sebenarnya udah ada, cuman Itu kitanya satu harus lebih lingkungan peka. sebenarnya dia. Iya kan? Mungkin kitanya aja belum peka atau masih takut memulai. Bener. Tapi kadang yang sulit itu memulai sih. Parah, itu sulit banget. Iya. Makanya Mau kalau apapun ya, mau kerjaan, study, yang sulit itu memulai.
Dan dia ini stranger pertama yang gue pacarin. Biasanya tuh udah kenal lama gitu atau udah tahu orangnya. ya kan? Makanya gue bilang sama dia terima kasih. Ternyata aku tuh bisa jatuh cinta lagi dan aku bisa jatuh cinta sama stranger. Soalnya gak nyangka gitu loh. Dengan keyakinannya dia meyakinkanku. Tapi kan kita bicara tentang genders lah ya. Gue sorry itu saya. It's okay. Mungkin banyak cowok-cowok yang kayak ya gue single terus gue dapet genders udah punya yang ngikut gitu lah. Ada gak sih kayak gimana sih caranya untuk lo nih? Mungkin siapa tahu pendengar juga banyak lah ya. Karena ada beberapa teman gue juga yang emang udah menikah terus bisa karena ada masalah terus dia mau mulai lagi. Pasti kan banyak juga cowok-cowok yang kayak ih dia udah punya anak banyak nih gitu. How to lo meyakinkan dia dan dia bisa nerima gitu? I don't have to meyakinkan mereka gitu loh. Karena menurut gue Allah pasti udah ngasih gitu. Siapa yang ngedeketin gue pasti mereka udah siap dengan oh ini anaknya 3. Jadi gimana ya, yang datang ke gue itu udah tahu kapasitasnya dia itu mampu nggak untuk apa ya menyamakan frekuensi sama gue atau menyamakan apa ya namanya apa bantuin frekuensi apa nggak kayak ya dia udah tahu konsekuensinya sama gue gitu atau ya memang dia udah sanggup semuanya. Itu aja sih yang gue yakin. Ya karena kan kadang kalau misalnya gue sebagai cowok ya orang tua, lingkungan, iya kan. Tapi mostly yang ngedeketin itu rata-rata langsung ngajak nikah kemarin. Wow. Tapi emang lo itu istriable banget sih. Itu samping pacarnya. Ini juga. Oh itu juga. Biar aman. Puasa lo Min. Iya. Jadi nggak menemukan kesulitan dalam kalau mikir mau nikah lagi sama orang ya. Malah gue yang takut trauma. Iya. Tapi emang yang sekarang udah berapa bulan baru jalan? Atau emang udah PDKT dulu? Udah lumayan dari tahun lalu. Berarti emang ya harus PDKT dulu nggak sih? Iya. Enak nih ngobrolnya. Yang penting tuh niatnya serius. Jadi gini, bukan masalah mau nikah besok, nikah tahun depan, tapi yang penting kita ngejalanin serius. Gitu, dan itu yang kita jalanin. Apa sih hal yang bisa lo nilai kalau misalkan oh nih orang serius nih sama gue? Apa? Kalau misalkan kayak niatan nikah tuh ya gampang lah. Besok juga bisa gini, tinggal hari ini daftar KUA online segala macam, besok nikah bisa. Waktu dia mau kenal sama orang tua, aku cuma bilang gini, kalau memang serius boleh kenalan, tapi kalau main-main nggak usah. Ya kita makan aja, cuman nggak usah kenal. Dia bilang aku mau serius gitu. Ya mau nggak main-main lah. Umur berapa sih? Seumuran. Oh seumuran. Ya. Jadi bahas kalian. Ya nggak apa-apa lah, kan ini love life seseorang ya. Sebenarnya love life perjalanan dari hidup lo gitu. Jadi ya let's see. Pada para pendengar juga sobat ngerti dimanapun kalian berada juga harus bisa lah menilai sesuatu hal tuh jangan dari buruknya. Bener kata lu, harus baik sangka gitu loh sama orang baru, orang yang mau kenal sama kita gitu. Lu kalau menikah ya lu pilih cowok yang bertanggung jawab. Lu kalau mau cari istri yang penurut, bukan membangkang. Dikasih duit segini minta nambah, ya kalau ada duitnya nggak apa-apa sih, kasih aja. Oke, ya gitulah ya. Jadi intinya makasih banget Mami. Ya ampun. Udah mampir ke FWB Podcast. Sudah intinya ya ambil sisi positifnya aja. Gue doain cita-cita lu di tahun ini tercapai. Nah, kalau itu undang-undang gue ya. Amin. Yeah. Mimin mau apa? Open mukanya di nikahan. Tapi kan gak mungkin ya. Ini undangan rame. Ini lo adminnya. Nah gitu. Ya pokoknya intinya makasih banget. Jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Galih Maharani, GHALIH Maharani. Ya tuh kalau yang kepo boleh ceki. Jadi ya intinya makasih banget. Terakhir dari gua, jangan lupa untuk follow Instagramnya Galih di tadi udah, lu boleh cek atau nanti di feed juga bisa. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram OverTVB. Yang mau kirim cerita boleh ke @FWB Podcast. Setiap hari Kamis gua sering baca cerita. Terus juga jangan lupa untuk kasih bintang 5 di Spotify dan jangan lupa follow Akhir Kata. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Galih Maharani. ya pamit juga and see you. See you. Bye. Bye.